بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jumpa lagi dengan saya Sugi Kristologi di Salam Akal Sehat channel yang insya Allah akan terus bersama-sama dengan Anda menyerukan kebenaran Islam sebagai agama yang tinggi dan mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, dan tidak mungkin kita akan beragama dengan agama yang tinggi ini jika Allah tidak menghendaki. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menampilkan sebuah debat antara, bukan debat ya, kesaksian Luga Tambunan gitu. Dia mengaku nabi. Nah, ternyata banyak juga orang-orang Kristen yang protes atas pengakuan Luga tersebut, dan akibatnya Luga Tambunan dikeroyok oleh orang-orang Kristen itu sendiri, baik dari Katolik, Protestan ya. Oke saudaraku, tidak perlu panjang lebar, kita saksikan saja langsung videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hidayah Mualaf Channel ya. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang seru, yaitu Bang Luganol ya, Bang tentang antikristus. Oke, tanpa menunggu lama lagi, saya naikkan nih Bang Luganol Tambunan. Selamat malam Bang Luga Tambunan. Selamat malam. Halo. Ini gue baru pulang Malam, Bang Luga. ibadah. Sorry. Ya, selamat malam. Baru nyampe Bang. Iya, Oh, ibadah apa nih Bang malam-malam? ibadah FA lah. Oh, ini ibadah di gereja atau ibadah gimana Bang? Di rumah. Di rumah. Oke. Jadi udah di rumah Bang? Udah. Bentar, Halo, Bang bentar Luga. lagi saya buka. Halo, Iya, Bang bentar Luga. lagi saya buka. Oke. Iya. Ini maksudnya buka apa Bang? Kamera bentar lagi saya buka. Oke. Masalah open cam ya. Siap-siap Bang. Tadi siang itu kayaknya sibuk banget tuh si satu apa namanya? Channel apa tuh yang bahasa itu? Banyak Bang. Bukan hanya seputar iman, terus beberapa channel ngebahas Abang Luga semua nih Bang. Semua orang ngebahas Bang Luga. Jadi sensasi sih. Ini sampai malam lagi dibahas juga sih. Ini aja tahu udah berapa orang nunggu Bang dari tadi. Udah 70 orang nungguin setengah jam juga Bang. Setia menunggu Bang Luga nih. Oke. Siapa yang udah nunggu? Penonton lah Bang. Cuman ada Kristen mungkin ada 10-an, sedangkan sisanya Muslim sih. Bang Luga, orang nih Iya. tadi kan ngebahas Bang masalah Paul Jang dan Tamparagi mengaku sebagai nabi juga. Dari Bang Luga lihatnya gimana Bang? Halo Bang Luga, mic-nya tutup tuh. Halo Bang Luga. Oh, mungkin lagi siap-siap nih ya, lagi siap-siap untuk open cam.
bercanda itu tanpa lagi itu. Oh, masalah tanpa lagi bercanda. Iya. Karena kan dalam Katolik kan nggak ada kenabian. Memangnya si tanpa lagi Katolik? Iya, Katolik dia. Oh, Bang Luga kenal pribadi sama dia? Tahu lah. Oke. Nggak, karena selama ini saya pikir dia karismatik juga, Bang, dari cara dia ngomong. Katolik tadi itu. Kalau si Paujang? Karismatik campur Protestan, masih di tengah-tengah dia. Ya. Memangnya gereja bisa tengah-tengah, Bang? Kan harus ada denom yang jelas. Tapi dia pendeta ya? Paujang tuh pendeta atau bukan sih? Iya, pendeta dia. Tapi dia di ini kan, di Jerman kan? Iya, di Jerman. Tapi pernah juga di Indonesia. Di daerah Jawa sana, Surabaya kalau nggak Dia salah. jadi pendeta di Jerman atau cuma di Indonesia? Oke. Artinya dia cuma jadi pendeta di Indonesia ya? Di Jerman nggak? Pendeta juga di Jerman. Artinya pendeta juga. Oke, mantap juga ya bisa di Jerman jadi pendeta. Ya gitulah, dia ada link kali ya. Channel di sana kan. Tadi siang tuh yang siapa tuh yang ngebahas-bahasa itu tadi siang? Si Banyak, Bang, seputar iman. Orang-orang RAK sih. Abang kenal nggak ya? makanya saya mau tanya, yang seputar iman itu gerejanya gereja apa? Kita kalau mau ngebahas Anggotanya sesuatu harus tahu gerejanya. gimana? Protestan kita harus tahu gerejanya biar kita tahu cara berpikirnya. Protestan, karismatik, GPDI. GPD itu berada di tengah sebenarnya. Yang paling puncak tuh GBI udah, yang paling ekstrim. Kalau Protestan ini kan bisa dikatakan gereja tanpa mujizat. Church without miracle. Makanya kadang-kadang melihat gereja karismatik kaya bilangnya mencuri uang Tuhan gitu kan. Padahal emang karena memang kaya diberkati Tuhan. Ini siapa nih? Si Farhan ya, Muslim. Ya. Ya. Selamat malam Bang Kita Luga. cuman- Selamat malam. Sebagai- Assalamualaikum Akhi Idris. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Kurang jelas suaranya. Bentar ya. Oke, Bang Luga.
Iya. Oke, boleh ini aja lah Bang, boleh mulai cerita nggak tentang vaksin 66 dulu? Kenapa Bang Luga ngotot kalau vaksin COVID ini adalah anti kelas? Oke. Pertama kan begini. Kalau beberapa pendeta kan membolehkan saja. Nah, sementara kan pendeta kapasitasnya bukan seorang yang mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. Pendeta kan cuma mengkhotbahkan apa yang kelihatan baik, apa yang kelihatan sesuai dengan firman Tuhan, tanpa tahu seluk-beluk vaksin itu seperti apa. Bahkan presiden juga nggak tahu menahu tuh vaksin itu ada rencana apa di balik itu, kan tidak tahu. Yang tahu itu kan cuma Tuhan. Nah, Tuhan berbicara melalui nabinya, gitu. Nabi itu, kenapa nabi itu masih ada? Kan kita ini kan masih butuh tuntunan Tuhan. Alkitab itu kan tulisan firman Tuhan, tapi kan kita ini kan perlu berinteraksi dengan Tuhan. Misalnya gini, Tuhan, apakah vaksin itu boleh disuntikan ke tubuh kita? Tanya Tuhan. Nah, Tuhan menjawab kan tidak selalu harus dari Alkitab. Dia bisa melalui mimpi, melalui penglihatan. Nah, apabila Tuhan berbicara melalui mimpi, melalui penglihatan, tentunya dia berbicara melalui seorang nabi, ya kan? Gitu. Kalau misalnya nabi udah nggak ada, berarti Tuhan udah bisu sampai hari ini. Kita nanya nih, Tuhan, apakah vaksin dari 66? Tuhan diem. Kenapa engkau Tuhan diem? Karena nabi udah berhenti, katanya. Lucu. Kita lagi pengen nanya alasan Tuhan, nabi udah berhenti, men, di zaman Yohanes Pembaptis. Jadi Tuhan nggak mau jawab. Enggak dong, kan nabi udah nggak ada. Gue mau ngomong pakai apa? Pakai guntur. Gitu. Jadi Tuhan itu tetap berbicara melalui nabinya. Gitu. Kalau misalnya umat Muslim tentu pengen tahu dong apa rahasia-rahasia yang terjadi di dunia ini. Umat Muslim bertanya, Tuhan, apakah vaksin itu 66? Tuhan bilang begini, gue nggak mau ngomong karena gue ngomong terakhir pasti Muhammad. Ya elah, kok lari ke Muhammad sih Tuhan? Gue kan nanya, gue butuh jawaban Tuhan hari ini. Tapi kan gue udah berhenti ngomong di zamannya Muhammad. Kan sinting jadinya kan? Sinting kan? Stres. Kita nanya, malah Tuhan ngelarin ke Muhammad, ngelarin ke Nabi terakhir. Tuhan itu bisa bicara sampai hari ini. Detik ini juga Tuhan bisa bicara. Melalui siapa? Bisa juga melalui keadaan, tapi bisa juga melalui nabinya. Gitu. Jadi, nabi untuk penulis Alkitab memang sudah berhenti di zaman Yohanes Pembaptis. Makanya Muhammad itu juga bukan nabi terakhir. Di nabi terakhir itu Yohanes Pembaptis. Lalu masuk di penggenapan Alkitab. Ini berkata nih season kedua nih, tetap butuh nabi. Sepanjang masa itu kita tetap butuh rasul, butuh nabi. Tidak ada rasul sudah terakhir. Nah, kalau rasul udah terakhir, mending lu pada mati aja kan. Orang lu nggak butuh Tuhan lagi, Tuhan nggak ngomong lagi. Kalau lu nggak butuh nabi lagi, kalau lu ngomong ke Tuhan, mau ngomong pakai apa? Mau diam-diaman? Gitu. Jadi Tuhan tetap berbicara kepada kita melalui nabinya. Nabi dengan pendeta itu nggak ada bedanya. Kalian aja membuat nabi itu udah kayak Superman gitu. Wow, kalau ada nabi udah gila. Biasa aja. Pendeta sama nabi kan manusia-manusia juga. Lo nya aja kadang-kadang udah kayak menganggap nabi itu udah kayak Tuhan. Kadang-kadang melebihi Tuhan. Kan orang-orang beragama itu membuat nabi di atasnya Tuhan. Makanya kalau ada nabi, wow, lu ngaku nabi ya, wow,
Itu kan namanya lo nganggap Nabi itu Tuhan. Padahal Nabi itu manusia biasa, ucok, bedul. Kadang-kadang gua, Nabi kok dianggap kayak Tuhan sih? Nabi sama pendeta sama aja, emang bedanya apa? Kan manusia juga kan? Oke Bang, Berarti mungkin gini Bang, balikkan ke tema aja Bang, kan hari ini bahas Antichrist atau 66. Menurut Bang Luga nih Bang, ini Antichrist ini kan biasanya pembukaan. identik, identik dengan Ya, konspirasi bukan. nih Bang. Biasa dibilang ada konspirasi. Ini menurut Abang lah, siapakah orang di balik? Pasti kan kalau bilang Antichrist ini pasti ada setan tuh kan bekerja dengan manusia gitu. Manusia dipakai. Kira-kira menurut Bang Luga siapa gitu? Begini aja, simple. Yang menciptakan microchip siapa? Kan nggak ada yang tahu di antara kalian. Pencipta microchip aja sudah mengaku bersalah, bertobat. Gua yang nyiptain ini, gue bertobat gara-gara baca kitab Wahyu. Bukan gara-gara baca Al-Quran dia bertobat. Karena kenapa? Di dalam microchip itu, di dalam kitab Wahyu, cuma kitab Wahyu yang menjelaskan 666. Al-Quran mah nggak nyampe ke 666. Mana sampai ya sekolahnya Islam ke pelajaran 666. Nah, makanya pencipta microchip itu bertobat saat baca Alkitab, bukan saat baca Al-Quran. Dia bilang, gue bertobat karena di dalam Alkitab lambang Dajjal, lambang setan itu 666. Ternyata microchip yang dibuat itu adalah barcode-nya 666. Gitu. Nah, Ini siapa nih Bang orangnya? Apakah kita kenal juga atau apa? Atau perusahaan? Biasa kan yang buat microchip itu perusahaan Bang, bukan orang. tapi kan profesornya ada dong. Perusahaan Tapi kan itu kan satu tim Bang, biasa satu tim, nggak mungkin satu orang. iya, satu tim itu kan tapi tetap ada pentolannya satu. Di mana-mana itu satu tim, tetapi tetap ada ketuanya. Ide pertama kan ada, seperti pencipta bola lampu. Kan Thomas Alva Edison, penemu chip. Nanti saya kasih videonya, saya kemarin dikirim videonya. Nah, dia bertobat dari ateis pada waktu baca kitab Wahyu. Saya menyesal bikin chip, karena ternyata chip yang saya bikin itu adalah 666, ada di dalam kitab Wahyu. Makanya saya bertobat, dan akhirnya dia. Nah, sementara orang yang melanjutkan chip ini ya tetap berjalan seperti biasanya, gitu. Nggak, kira-kira siapa nih Bang? Biar penonton ini kan bisa siap-siap juga Bang, antisipasi gitu. Itu ada di video, tapi saya nggak hafal. Ntar coba saya lihat. Karena kan Namanya nanti orang banyak nuduh malah Bill Gates gitu. Dari Bang Luga Iya, lihatnya gimana? Bill Gates itu kan cuma orang yang mendanai aja. Yang Mendanai. mendanai artinya dia tahu dong Bang. Kalau mendanai kan artinya ikut terlibat. Iya, tapi kan yang penemunya ini yang paling berat, penemu chip ini. Bill Gates kan cuma orang kaya, bukan ilmuwan. Gitu. Oke, jadi kemarin kan Bang Luga ngomong kalau Ezra Soru itu 666. 66 artinya dia pelaku dong. Pelaku salah satu tindakan kejahatan itu. Kalau Ezra Soru itu kan dia bukan mengaku 66, tetapi begini, seseorang kadang-kadang dia tidak sadar bahwa dia sedang dipimpin oleh roh-roh jahat, yang roh-roh jahat ini sudah mengkontrol hidupnya sehingga tindakan-tindakannya menolak pergerakan Roh Kudus. Pada intinya 66 itu adalah menolak dan melawan pergerakan Roh Kudus. Ya, contohnya misalnya Pendeta Ezra Soru suka mengejek bahasa roh. Ya. Bahkan dia mengatakan mujizat-mujizat para penginjil itu adalah mujizat dari setan. Ada videonya itu. Nah, sementara kami bikin mujizat, tiba-tiba Ezra Soru bilang mujizat kami dari setan, kan berlawanan kan. Misalnya Luga Tambunan mengusir setan, lalu Ezra Soru mengatakan Luga Tambunan itu mengusir setan pakai kuasa setan, padahal dia Kristen, saya juga Kristen. Lalu kenapa dia bisa menuduh saya
mengusir setan dengan kuasa setan. Tapi kan ada ini memang dibilang serigala yang menyamar, Bang. Kan masalah salah satu adalah setan yang menyamar. Yang jadi masalah dia pernah lihat setan nggak? Ya, saya kurang tahu kalau istilah soru gitu. Iya, pernah ngeliat malaikat nggak? Kalau kami kan ngeliat malaikat udah, ngeliat setan udah, ke sorga udah, ke neraka juga udah. Nah kalau dia kemana? Oh, oke Bang, Bang Luga, kemarin udah bahas neraka. Kalau surga tuh gimana Bang, yang Abang lihat? Surga itu punya kota, kotanya namanya Yerusalem. Makanya Yerusalem itu sebenarnya diambil dari kota yang ada di surga. Makanya nanti kalau orang ke surga nama kotanya Yerusalem. Cuman Kota satu Tuhan. kotanya Bang. Tapi orangnya udah banyak Bang penghuninya. Yang tinggal di Yerusalem itu tentu banyak, tapi itu kan hanya orang-orang tertentu aja. Misalnya para hamba-hamba Tuhan kelas-kelas berat, hamba-hamba Tuhan besar gitu, pendeta-pendeta besar. Dan Kalau ketiga, kedua, pertama, dan Firdaus. Yang paling rendah Firdaus. bedanya apa tuh? Fasilitasnya atau apa tuh Bang? Kalau di surga tingkat ketiga kamu dapat malaikat. Ada misalnya saya dapat 1000 malaikat. Nah 1000 malaikat ini melayani saya, bikin kopi, nyuci rumah, ngepel segala macam, kayak pembantu lah. Tapi pembantu kita malaikat, dan itu cuma ada di surga tingkat ketiga. Surga tingkat kedua dan pertama kamu nggak dapat apa-apa, cuma kamu dapat rumah, harta, kemewahan segala macam kayak gitu. Jadi Tapi kalau kerja udah sendiri surga- maksudnya? Nggak, maksud satu Iya. makan, masak sendiri, semua sendiri. Betul. Cuma di surga 3 dan Yerusalem yang dapat malaikat. Itu nggak bisa naik Kan lagi kalau Bang ya? Artinya abadi di situ. Iya, Nggak ya akan kayak bisa di pindah. bumi aja kan. Kalau kita di bumi kan makin kaya kan pembantunya makin banyak kan. Tukang ngepel ada, tukang cuci mobil ada, tukang bikin kopi ada. Nah, sama di surga juga gitu. Kalau udah surga tingkat 3 sama Yerusalem itu dapat malaikat. Kayak contoh nih Bang, Kalau misalnya saya tingkat 3 gitu. Saya main ke tempat Bang Luga, boleh dong? Atau nggak boleh? Boleh-boleh. Yang tingkat atas yang boleh main ke bawah, tapi yang tingkat bawah nggak bisa main ke atas. Oke. Yang atas, artinya yang tingkat atas fasilitasnya boleh turun main-main ke tempat lain lah. Kalau yang bawah nggak boleh. Iya. Gitu ya. Iya. Tapi itu abadi artinya hukum tuh, nggak bisa lagi berubah ya. Dan yang bisa ketemu Tuhan itu cuma yang di Yerusalem baru, yang bisa face to face sama Tuhan. Wow, yang lain nggak bisa. Yang tingkat ketiga pun nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa ngeliat Tuhan face to face itu cuma di Yerusalem baru. Di Yerusalem baru ini ya rumahnya segede Monas, gede-gede, tinggi-tinggi. Wah, nggak tahu lah. Tapi Monas tinggi Bang, bukan besar Bang. Ya kan tingginya, besarnya juga kan, kalau udah tingginya segede Monas kan tentunya besarnya juga kan mungkin selapangan Monas lah. Segitu-gitu rumah di Yerusalem baru tuh besar-besar itu, para penginjil-penginjil kelas dunia lah ada di situ lah. Tapi suntuk juga lah Bang, kalau sendirian Bang. Maksud sendirian di rumah segitu gede kan, bosan juga. Iya kan, kalau udah di Yerusalem kan yang lain kita kan udah ribuan malaikat, malaikat pribadi kan ada. Ya, cuman kan malaikat nggak bisa diajak ngomong Bang. Bisa dong, kok nggak bisa diajak ngobrol? Ya kayak Maksudnya manusia kaku aja. gitu, kayak robot kan. Enggak dong. Robot sama malaikat beda. Malaikat bisa diajak ngobrol. Cuma dia enggak. Artinya kan ya kak sama kayak pembantu aja, paling ngobrol. Ya kalau misalnya kita mau main ke tetangga kan bisa. Misalnya mau main ke rumah rasul-rasul, jalan-jalan. Itu terbang atau jalan kaki Bang? Di surga tingkat 3 sama Yerusalem baru itu ada mobil. Kaget loh kan. Oh, bukan, nggak bisa terbang Bang. Masa naik mobil Bang? Bisa juga terbang, tapi kan lebih keren naik mobil. Ya, tapi kan mobil beda-beda Bang. Nanti ada mobil yang mewah, ada yang nggak mewah. Kalau saya pakai mewah, Abang nggak mewah kan jadi aneh juga Bang. Enggak, kalau di Yerusalem itu udah mobilnya juga udah ngeri lah. Karena cuma di Sangat. Yerusalem baru.
Cuma di Yerusalem baru ada mobil, di surga tingkat 3 2 nggak ada mobil. Bang, nanti kalau abang bilang ada mobil, orang bingung bang. Karena tanya nanti pom bensinnya mana, yang lainnya mana. Ini gimana maksudnya bang? Ya biarin aja dia bingung lah. Nggak, kalau abang bilang ada mobil jadi mirip kayak agama Buddha bang gitu bang. Kayak itu orang meninggal kan dibakar mobil, dibakar rumah gitu. Sebenarnya semua tuh ada kemiripan karena agama Buddha kan dan agama-agama ini kan dibaliknya kan sebenarnya dia juga pemainnya, yaitu roh-roh jahat, iblis-iblis juga yang main di itu. Emang kamu pikir agama-agama itu nyiptain siapa? Yang nyiptain juga Lucifer, bekas malaikat semua itu. Enggak, maksudnya kalau kenapa nggak Selamat terbang aja bang? malam. Kan kalau malaikat bisa terbang, masa manusia apa orang penghuni surga nggak bisa terbang bang? Sama kayak kamu naik pesawat. Kamu kan naik pesawat bisa. Tapi lebih nikmat mana, naik pesawat atau naik Rolls Royce? Pesawat kalau bisnis kelas ya lebih nikmat first class pesawat lah bang. Iya, nikmat naik pesawat ada, tetapi nikmat naik mobil juga ada. Dua-duanya itu ada kenikmatan tersendiri. Nggak bisa kamu katakan Nyetirnya mungkin ya. Kalau mobil kan nyetir sendiri enak gitu. Iya, maksudnya kamu lebih pilih mana, naik pesawat seumur hidup kamu atau naik mobil seumur hidup kamu? Mau pilih mana? Kalau saya pilih naik mobil. Tapi boleh dong, artinya nggak terlepas Ya kemungkinan bisa, boleh pilih gitu. bebas lah. Misalnya kayak kamu naik para layang gitu kan, naik para layang seumur hidup kan capek juga. Pengen Ya, kita bosan. duduk naik mobil naik santai. Nah gitu sama. Formatnya nggak usah dibikin pusing. Kalau memang Oke, kamu siap, mau naik pesawat terus seumur hidup kamu, paling kamu dikatain orang gila. Ini orang pagi sampai sore naik pesawat nggak gila mah, kan gitu ini orang. Kalau makanan bang, Makanan di sana semua ada. Ikan ada. Pokoknya makanan yang enak-enak lah. Cuma kalau misalnya untuk daging-daging, itu saya belum ngerti. Tapi kalau ikan ada. Oke. Jadi ini mungkin ada yang mau nanya nih dari Josi Dewi nih. Silakan Josi Dewi. Selamat malam Pak Julius. Selamat malam Pak Farhan, Pak Debata, and Nabi Luga. Pak Luga klaim dirinya sebagai nabi ya? Boleh Bab, Ibu ya? Ya, Ibu boleh kasih tahu nama gerejanya apa? saya Muslim Pak. Saya Muslim. Silakan. Eh, Silakan. Saya cuman ingin bertanya, Pak Luga kan klaim kalau Pak Luga nabi ya? Betul tidak? Pertanyaan itu aja. Enggak, saya cuma mau tanya itu dulu sebentar. Pak Luga klaim kan Pak Luga nabi kan? Betul. Oke. Nah, biasanya kalau nabi itu kan ada mukjizat ya. Iya. Saya percaya di agama Yahudi atau di Kristen atau di Islam pastikan ada mukjizatnya ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Pak Luga. Mukjizat apa yang sudah Pak Luga lakukan? Jangan mengusir setan ya. Itu buat saya bukan mukjizat karena di Yahudi maupun di Islam juga bisa melakukan itu. Mukjizat apa yang sudah Bapak lakukan dan bukti nyata kalau mukjizat itu dilihat orang? Saya cuma mau tanya itu aja Pak. Silakan jawab. Ya, mujizat pada waktu kami berdoa, malaikat-malaikat datang. Malaikat-malaikat datang. Jadi itu udah mujizat luar biasa loh. Misalnya salah satu tim saya melihat Gabriel. Gabriel itu ganteng, badannya berotot. Nah, sementara Muhammadmu melihat Gabriel sayapnya 500. Kan aneh. Yang satu ngeliat 500, yang satu ngeliat ganteng gitu loh. Ya kan, jadi sayur jadinya. Kok ada yang lihat sayapnya 500, kan kalau sayap 500 tuh Gabriel apa gitu loh. Saya kadang-kadang pusing, ini Gabriel kok sayapnya 500, sementara yang kami lihat itu Gabriel tuh ganteng. Udah simpel kan, besar dia, dan di belakangnya banyak pasukan, ratusan malaikat-malaikat besar-besar. Jadi itu aja yang Bapak bisa sebut itu mukjizat gitu ya? Malaikat datang. Menyembuhkan, ya kan,
menyembuhkan Semua orang orang, sakit. dokter juga bisa menyembuhkan orang sakit, Pak. Ya bisa mencelekkan mata orang buta, nggak bisa bangkitkan orang mati nggak? Bapak bisa membangkitkan orang mati? Iya kan begini, yang namanya kenabian Iya ini. enggak. Bapak harus buktikan kepada semua orang dengan nyata, bukan dengan asumsi, Pak. Saya mau lihat mukjizat apa yang Bapak sudah lakukan atas kehendak yang Sang Pencipta. Ya kan? Berarti kalau Bapak punya mukjizat, itu kan atas kehendak yang Sang Pencipta, atas seizin Sang Pencipta. Ya Sekarang kan? begini Nah, aja. Sekarang begini saya aja. bisa coba sekarang gini aja, Pak. Coba tunjukkan kepada saya yang orang awam, ini saya orang awam ya, Pak, dan saya rasa banyak netizen di bawah sana yang juga orang awam ingin coba tunjukin malaikat ke kami. Coba. Saya pernah berdialog. Soalnya kalau nabi, setahu saya, kalau nabi ya, setahu saya ya, Pak ya. Kalau nabi Oke, terus. itu kan kayak nabi Musa ya kan, atau nabi Daud atau nabi Sulaiman. Saya tengah-tengah aja deh. Saya nggak perlu nyebut Nabi Muhammad. Nanti Bapak akan menghina nabi saya. Saya nggak mau. Jadi mereka memberikan mukjizat itu dilihat orang banyak, dilihat Bani Israel. Itu pun juga masih tidak diakui. Nah sekarang coba tunjukkan kepada saya, ya, mukjizat apa? Sekarang nih Bapak lakukan mukjizat. Sekarang ini, apa yang bisa Bapak lakukan mukjizat? Sekarang ini tunjukin kepada saya malaikat. Saya tanya sama kamu aja, nggak usah saya bikin. Coba tunjukkan bentuk serafim seperti apa dan kerubim. Saya kan udah bilang, Pak, saya manusia awam. Yang mata saya udah. itu antara gaib dan ini. Kalau Bapak mengklaim Bapak Nabi loh. Coba ditunjukkan kepada kami mukjizatnya, Pak. Kumpulkan seluruh kekuatan agamamu, kasih tahu bentuk kerubim seperti apa. Kalau kamu Nggak bisa usah jawab, bawa agama saya, Pak. Saya nggak menginikan. Jadi saya kan Bapak yang klaim, tolong Bapak unjukkan. Dan juga kan saya pengen tahu dong, karena kan Bapak membidat-bidatkan dan menyesatkan aliran Kristen yang lain. Saya tidak membela mereka karena bukan urusan saya. Tapi kan Bapak mengklaim Bapak Nabi, tolong ditunjukkan gitu loh, Pak. Mukjizat Kan yang saya Bapak sudah miliki sekarang. loh, mujizat itu bukan pesanan kayak dukun gitu kan. Oh, gue mau si Ucok jadi lontong sayur atau Ucok jadi kucing, nggak begitu. Mujizat itu bukan diatur orang. Mujizat itu adalah apabila Tuhan mau dilakukan, bukan kamu meminta. Itu namanya kayak kamu ke paranormal, pesan kamu bayar kayak 200.000, saya bikin mujizat. Itu Murah namanya banget paranormal 200.000, Pak. Well, bukan anyway. Nabi Tuhan tuh nggak bisa diatur. Dia yang ngatur kamu, bukan kamu. Nabi Tuhan itu harus membuktikan, Pak. Nabi Tuhan itu harus membuktikan kenabiannya. Maka itu saya ingin Sekarang tahu saya tanya, gitu loh. Agamamu aja saya tanya, wujud kerubim aja nggak tahu, berarti kamu tidur. Oh, terus Bapak tahu wujud kerubim gitu. Tolong tunjukkan bentuknya. Tahu, baca Jangan aja dia. jangan gambaran. Jangan Ya, gambaran, nggak bisa. Pak. Jangan gambar seperti Nggak. wujud Gini. nyata, Pak. Saya mau lihat. Kan Nggak. katanya Bapak bisa mempunyai mukjizat. Jadi tunjukkan, katanya bisa menghidupkan orang mati. Sekarang Mujizat itu coba Bapak ke kamar mayat, ke rumah sakit di kamar mayat, hidupkan orang mati secara live. Baru mungkin banyak orang akan percaya, Pak. Kalau begini saya bisa mengasumsikan ya, Bapak bisa bicara asumsi, saya juga bicara asumsi. I think you need help. You need help. Definitely you need help, man. Gitu loh. kamu kebanyakan nanya, saya nanya satu aja kamu nggak bisa jawab. Loh, enggak. Bapak nggak perlu nanya saya. Kan Bapak yang mengklaim. Saya tidak mengklaim apa-apa loh. Saya tidak mengklaim apa-apa. Bapak yang klaim, Mujizat. saya bertanya. Saya rasa banyak orang yang ingin tahu dan bertanya. Gantian, kamu diam dulu. Mujizat itu bukan pesanan, ya. Nah, sekarang sebagai nabi, Bapak harus menunjukkan. Sebagai nabi itu bukan kamu ngatur saya ngatur kamu. Paham? Loh, Bapak nggak bisa ngatur saya. Bapak yang harus menunjukkan kenabian Bapak. Bagaimana orang mau mengikuti
mau mengikuti dan percaya kepada Bapak kalau Bapak tidak bisa menunjukkan, hanya bicara secara asumsi. Kamu kan mau meminta suatu permintaan. Saya tidak meminta, Kamu mau saya ngatur. ingin Bapak menunjukkan, bukan mengatur. Saya ingin Bapak Gini aja. menunjukkan. Bapak Simpel aja. klaim, Simpel aja. Bapak ke kamar Kalau kamu- mayat, Bapak ke kamar Kalau- mayat, ke rumah Enggak, sakit ya, ke kamar mayat kan Bapak tadi perlu. bilang bisa menghidupkan orang mati. Saya pengen tahu. Saya rasa banyak orang ingin tahu benarkah apa yang Bapak katakan gitu loh. Kalau kamu bisa menunjukkan bentuk kerubim, maka akan saya lakukan. Gak ada urusannya dengan saya bentuk. Saya tidak mengklaim saya tahu bentuk kerubim, Pak. Saya tidak Iya. pernah mengklaim saya tidak tahu bentuk malaikat, bahkan saya tidak tahu bentuk jin. Karena itu alam gaib. Kalau kamu Saya nggak tidak tahu, punya kamu kapasitas diam. untuk itu. Loh, nggak Kalau bisa kamu- begitu, Pak. Bapak yang nggak bisa. mengklaim. Bapak yang Jose, Kalau kamu mengklaim. nggak tahu, kamu diam. Ya. Kenapa Pak Jose, Farhan? maaf Bu Josi, Bu Josi, mungkin Ya, Ri. ini nggak cocok gitu, karena kita lagi bahas tentang antikris nih. Jadi mungkin saya Biarin turunkan orang dulu. orang Oke, silakan. orang Kristen aja yang bertanya, Pak Bu Josi. Iya, Biar iya. Mereka yang bertanya. Karena ini biar mereka akan memahami. Karena saya tertarik sih, saya juga tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Luga, ini luar biasa. Ya, karena kita gambarkan surga luar biasa nih. Ini kita mau Iya, tahu saya surga yakin. itu mana. Saya yakin intelektualitasnya dia tinggi nih, IQ-nya terlalu tinggi, kepenuhan kayaknya. Tapi saya salut dengan Pak Luga. Silakan Pak Luga, dan di sini ada teman-teman Kristen yang lain. Silakan bertanya dengan Nabi Anda. Silakan. Nah, jadi kan simpel. Yang namanya Nabi itu bukan cuma hanya menunjukkan mujizat, kepintaran juga nomor satu. Saya tanya kerubim, dia nggak sanggup jawab, berarti udah tamat ya. Nah, sekarang yang Kristen, gereja-gereja, bikin mujizat aja dulu. Kalau nggak bisa bikin mujizat, saya anggap sayur loh malam ini, loh. Benar. Saya lempar nih pakai air dingin, ya kan? Jadi kalau nggak bisa bikin mujizat, diam aja tidur, ya kan? Udah malam. Kecuali bikin mujizat baru ngomong, gitu aja. Bukan masalah nabi apa enggaknya, bisa bikin mujizat nggak lu? Oke. Ini ada Nabi bermarga nih. Ini siapa nih Nabi bermarga? Kok jadi namanya gitu? Selamat malam, saudaraku semua. Kecil kali suaranya, Bang. Pak Kalam. Ini ada Pak Kalam juga nih. Ada Ibnu Kalam nih. Ibnu Kalam nih biasa nggak kalah nih. Gimana Pak Ibnu Ya. Kalam? Ya udah lancar ini Pak. Silakan. Ya biasanya kalau orang seperti Pak Luga Tambunan itu mirip ilmunya dengan Abu Yazid Al-Bustani, Husain Mansur Al-Hallaj, ya, Ibnu Arabi. Ya biasanya kalau orang sudah terlalu memahami ilmu itu biasanya cenderung ke sana, mengucapkan hal-hal yang sudah di atas rata-rata orang, rata-rata manusia. Jadi kalau di dalam Islam ada juga malah mengaku dirinya sebagai Allah, ya, seperti Abu Yazid Al-Bustani, Husain Mansur Al-Hallaj. Ya, tapi kita tetap harus hati-hati ya, jangan sampai terlalu meyakini bahwa itu adalah kebenaran. Kita tetap harus hati-hati. Itu saja. Maksud saya di dalam Islam ada juga pemahaman yang seperti itu, Pak Luga Tambunan. Iya Pak. Makasih Pak. Oke, Bang Nabi bermarga. Apa suara saya masih kecil? Sangat kecil Bang. Sebentar ya, saya perbaiki dulu apanya. Ini siapa nih sekarang? Kalau Bang Debata mau ngomong silakan Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Saya dulu sebentar ya. Saya dulu sebentar. Gini. Sekarang kita ini sebenarnya menitik beratkan pada pengakuan Nabi ini sebenarnya cuma trik penyesatan. Trik penyesatan aja sebenarnya. Mereka mau menyesatkan kita supaya mereka menutup-nutupi ketidakmampuan mereka membuat mujizat. Sebenarnya kan yang terpenting kan mujizat, ya kan? Gak ada gunanya juga kau nggak ngaku Nabi tapi kau nggak bisa bikin mujizat.
Saya nggak pernah ngaku nabi, ya kan? Tapi pas disuruh bikin mujizat nggak bisa, ucok gitu loh. Ngomong kebanyakan gitu. Saya bukan nabi bro. Lu apa, tukang sayur? Ngomong kebanyakan. Kita ngomong yang apa adanya aja. Kita kan ngomong Tuhan, wajib kita bikin mujizat. Nggak usah, dia ngaku nabi. Nggak perlu, gua tahu trik lo. Intinya lo nggak punya mujizat, lo gembel gitu aja, selesai. Udah, Oke. silakan emang. Dari Bang Debata ada yang mau sampaikan, Bang? Ya, saya kira sama saja ya. Tadi apa penyampaiannya Pak Ibnu Kalam, ya itu udah terjadi sejak dulu gitu. Tapi perlu hati-hati katanya Pak Ibnu tadi. Tapi saya melihat, adapun Nabi yang kita kenal, toh juga nggak ada yang hadir di tengah kita hari ini gitu. Paling hanya karena tulis-tulisan seperti itu kita percaya dia Nabi. Nah, kalau dihadirkan sekarang apa juga bisa Nabi yang dulu kita hadirkan sekarang. Sama aja kan sebenarnya. Polzang itu kan teman saya. Nah, tapi kalau sekarang ada menyebut dirinya Nabi, memang tidak tertulis. Tetapi mujizat itu ada gitu. Tetapi itu ya bagian dari Tuhan juga sebenarnya. Jadi cuma apa bedanya zaman dahulu dengan sekarang? Ya kalau perbedaannya sih sekarang lebih modern daripada zaman dulu. Zaman dulu itu masih zaman batu. Sekarang udah zaman modern gitu. Kok zaman Jadi dulu zaman otomatis batu? Zaman Nabi udah zaman lumayan loh, Bang. Zaman batu tuh jauh di belakangnya loh. Jadi kalau dia di zaman Nabi kan Tuhan ngomong melalui Nabi. Nah terus di zaman sekarang dia nggak mau dengar Tuhan lagi. Karena kan Nabi udah nggak ada. Dia jalan terus nggak mau nanya Tuhan. Totok tabrak mobil mati kan. Makanya saya bilang, kalau zaman batu saya bilang, zaman dulu itu paling ada itu kalau berburu itu pakai tombak. Itu saja bisanya. Lain dari itu misalnya untuk jadi mobil aja diciptakan tahun berapa sih? Gitu loh. Sepeda mulai dari sepeda ontel gitu loh. Sepeda ontel tahun berapa tuh adanya gitu. Setelah itu tahun batu semua itu. Nggak ada tahun modern itu gitu. Tahun modern mulai setelah kita para ilmuwan bisa menemukan sepeda ontel. Dari sepeda ontel nanti ke sepeda motor. Motor dan mobil itu baru zamannya modern. Sebelumnya itu ya zaman batu itu. Gitu. Pak Debata, kalau itu saya nggak setuju ya. Saya mendukung Pak Luga, benar Pak Luga. Teknologi tinggi itu zaman dulu sudah ada teknologi, benar Pak Luga. Saya dukung Pak Luga kali ini ya. Padahal saya sering bersimpangan ya. Zaman dulu Pak, 500 juta tahun yang lalu lebih ya bahkan itu sudah ditemukan sebuah reaktor nuklir di Gabon yang sangat luar biasa modern Pak Debata. Kalau Bapak Anda tahu dari mana Pak? Anda tahu dari mana? Itu sudah diakui Pak, sudah diakui oleh para ahli saintifik Pak. Cek aja Pak di Google Pak, datanya jelas. Gini loh. Enggak, ini maksud saya mendukung apa yang diomongkan. Kita kembali ke topik aja. Saya mendukung apa yang diomongkan sama Pak Luga. Saya setuju dengan Pak Luga. Iya kan. Kembali ke topik aja tadi, lagi. Nah, Anda ini yang memotong. Kan tadi pembicaraannya kan ke saya. Anda ini ujuk-ujuk ngomong gitu. Ya harusnya Anda mendengar juga gitu. Nah, jadi tadi saya bilang, kan kalau soal masalah Nabi itu sebenarnya, waktu dulu juga ada Nabi, sekarang kita akui Nabi itu, apa bisa bernubuat sekarang? Itu pertanyaannya. Itu kan hanya sejarah. Rasul Paulus kan mengatakan, ada karunia membuat mujizat, ada karunia bernubuat. Di Yoel 2, pada hari-hari terakhir mereka anak-anak muda akan bernubuat. Ini pada hari-hari terakhir. Berarti nubuat itu tidak pernah berakhir. Nah, kalau kamu itu, pikir Tuhan setuju. Nah yang bernubuat itu kan bukan si tukang sayur Pak. Itu Nabi. Bernubuat itu kerjanya Nabi Pak, bukan kerjanya tukang gorengan. Nah itu benar itu kalau itu. Nah tadi itu yang ibu-ibu itu kan yang memaksakan Anda untuk bernubuat hari ini. Katanya tidak ada lagi nubuat katanya.
Nah, akhirnya Loh, saya jelaskan. contoh misalnya begini. Contoh misalnya kayak kejadian di Aceh kan. Itu kan kejadian di Aceh itu pada tanggal 24 Desember itu kan sudah ada ibu-ibu dapat mimpi dari Tuhan. Tuhan Yesus datangin dia dalam mimpi. Tuhan bilang gini, kamu dengan seluruh orang Kristen yang di Aceh ini kamu naik ke gunung. Tapi Ya, itu benar nggak benar loh, Pak. Nggak benar loh. Saya di Aceh soalnya, itu kita nggak ada Bentar. kebenaran. Bentar dulu, kamu jangan langsung bantah dulu. Nah, dan apa yang terjadi? Paginya itu terjadi tsunami 500.000 mati. Nah, pertanyaan saya, ibu itu nabi bukan? Nabi. Lalu apa? Tukang gorengan. Udah menyelamatkan orang satu Aceh kok suruh kopi tukang goreng. Itu nabi. Cuma karena kita ini udah disetting sama setan bahwa nabi itu udah ada nabi terakhir, kan apa bedanya sama Islam? Nabi sampai Yohanes, Muslim juga ada nabi terakhir. Itu kan sama lah dengan Muslim. Nabi itu memang ada dua bagian, perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, nabi perjanjian baru ini sampai bahkan dikatakan sebelum kedatangan Yesus Tuhan akan mengutus Nabi Elia. Berarti Nabi masih ada. Dibilang Yohanes, wah ini orang benar-benar deh. Bukannya gue menghakimi, memang masuk neraka. Tuhan Yesus saja bilang, aku akan mengutus Nabi Elia. Kau bilang Yohanes Nabi terakhir, berarti kau masuk neraka. Pembohong kau berarti. Iya kan? Jadi Tuhan gitu. bilang mau mutus. Gini, aku kan sebagian dari tadi ibu-ibu itu yang memaksa Anda ini harus bernubuat. Jadi saya jelaskan, memang nubuat Nabi yang dulu-dulu itu memang ada, sekarang kan nggak ada kan. Hanya catatan doang tuh. Yoel 2:28 dikatakan pada hari-hari Sekarang terakhir. ini loh, kan Yoel yang Anda bilang, sekarang apa ada Kan Yoel itu berkata nanti pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir kapan? Itu nanti. Sekarang ini kita lihat kan sudah nggak ada itu. Pada hari-hari terakhir anak muda akan bernubuat. Yoel 2:28. Itu digenapinya kapan? Kan sekarang. Aduh, ini memang benar-benar nih aki-aki susah diajarin. Susah juga. Lu yang susah juga diomongin. Kan benar juga. Kalau itu menurut Anda menjadi nabi, aku ini is okay. Mulai dari kemarin saya bilang no problem. Nah, sekarang lu lagi yang ngomong kayak gitu loh. Tadi itu karena dipaksakan Anda itu harus bernubuat gitu loh. Makanya saya tanya, memang Nabi dulu itu ada? Itu bukan pesanan, Pak. Gue mau dong, gue bayar lo 20.000 lo buat 10 kali ya. Yang bernubuat itu Tuhan, bukan lo yang nyuruh. Ih, si dodol. Susah banget dia. Iya, Bang Debata nih, Bang. Di RAK lagi bahas Bang Luga tadi ya. Di RAK atau di seputar iman tadi pagi? Bang Debata ada juga kalau nggak salah. Ada. Ada, dia ngompor-ngomporin juga dia. Oh, Bang Luga dengar. Ngompor-ngomporin lah. Dalam hati saya jadi udah nggak punya. Makanya saya bilang kalau ini memang kalau saya semua saya kompori, bro. Ngaku Bang Debata sampai saya tulis orang kalau udah gereja miskin, gereja susah itu selalu aneh-aneh kerjanya. Sama seperti kamu juga. Aduh, saya senang nih dengan Bung Luga nih. Aduh, kalau jadi apa? Saya garis bawahi statementnya Pak, Bung Luga ya. Gereja kalau miskin ya itu aneh-aneh aja ya kelakuannya ya. Gitu ya Bang. Kayak begini, kayak begini. Oke, jadi pokoknya gereja kalau miskin, umatnya nggak ada, emang pendetanya akan bikin aneh-aneh supaya viral gitu mungkin di Bang Luga ya, gitu ya. Makanya gini, gereja ini ada dua bagian, gereja karismatik dan gereja Protestan. Gereja yang terkaya di bumi ini adalah gereja karismatik. Sampai salah satu pendetanya ada yang punya kekayaan 700 juta US dollar. Itu sama hampir 10 triliun. Jadi rata-rata pendeta-pendeta karismatik itu banyak masuk ke jalur Forbes karena kayaknya. Sementara gereja yang kayak model nantang-nantang nabi ini semua orang susah. Kadang-kadang makan juga susah. Jualan sayur, bro. Ya, jualan sayur Bang Debata. Tapi
tapi memang dibilang gini Bang Luga, masalah tadi kan Bang Luga cerita tentang gereja mandul. Itu gereja mandul gimana Bang? Gereja nggak punya mujizat, cuma baca-baca Alkitab, cuma pas disuruh ngusir setan dia kabur. Dia yang kabur, bukan setannya. Itu gereja mandul. Itu kayak sekolah aja lah Bang ya, kayak sekolah aja, nggak ada mujizat, nggak ada Cuma teori. Ya teori doang ya. Iya, makanya gereja-gereja mandul itu masuk lautan api dan belerang. Nggak dipakai, kata Tuhan, rugi gua nyiptain lo. Udah gue capek-capek, untungnya nggak ada, yang ada gua nombok, kurang ajar. Waduh, masa Tuhan ngomong iya. Gimana Bang? Tuhan bilang kayak gitu sama lu. Berarti Tuhan Yesus nyesal nyiptain orang-orang kayak gitu ya Bang Luga ya. Setuju saya dengan Anda. Kali ini saya anggap Anda benar-benar pintar nih Bang Luga. Teruskan Bang Luga. Salam. Ini ada Lukas nih Durian nih. Gimana Lukas? Ini muridnya Rasul juga nih. Salam Pak Luga. Ya. Selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam. Saya karismatik juga Pak. Ya. Mau tanya karismatik ini juga ada levelnya Pak. Nggak main asal karismatik aja. Oke silakan Pak. Saya betani karismatik abal-abal, karismatik kalau sering nonton bokep juga nggak ada gunanya. Oke silakan Pak. Iya. Mau tanya Pak. Oke, Pak. Ya. Tadi Bapak melihat surga kan? Ya. Mau tanya ini soal Nabi nih. Ada nggak lihat Muhammad di surga Pak? Teman saya udah ngeliat Muhammad di neraka. Mohon maaf Pak Lukas kalau bisa jangan membawa ini, karena ini kan khusus tamu kita menghormati Bang Luga ya sebagai narasumber, dan dia adalah nabi, dan dia akan menjelaskan. Jadi tolong jangan bawa-bawa Islam. Jadi kita biar teratur. Saya suka topik sekarang. Dan hormati Bang Luga ya Pak Lukas ya. Oke, terima kasih Pak Lukas. Terima kasih ya. Jadi sesama nabi udah tahu yang nggak ada Muhammad di surga ya. Sekali lagi itu klaim Anda Pak Lukas. Bang Lugas sebagai narasumber, saya mohon Muhammad nggak ada di surga kan? Kali ini kita membahas tentang kekristenan, jadi kita saling menghargai. Oke, ini ada yang baru nih Betra. Silakan Bang Betra, ada yang mau disampaikan? Tapi ini Pak Ibnu Kalam kok ketawa-ketawa nih Pak Ibnu Kalam nih. Dia kayaknya udah baru cair deh. Ini Pak Ibnu Kalam memang ini sih cocok sih Bang Luga kalau diajak nih Bang. Soal Pak Ibnu Kalam masih labil. Saya senang lah dia baru ikut masuk kerajaan Tuhan. Saya suka. Saya senang setiap orang yang bergabung dengan kerajaan Tuhan, saya senang. Oke, kembali lagi ya. Jadi saya memang tadi untuk cuma dua kok, punya kuasa, punya kekayaan, dan tidak punya kuasa dan tidak punya kekayaan. Masa lalu mau sebut lo nabi, mau rasul, mau Hongkong, ke asal jangan ngaku Tuhan aja ya. Nabi itu biasa sebenarnya. Nabi itu kan bukan malaikat. Nabi itu juga bukan Tuhan. Nabi itu dengan pendeta itu nggak ada bedanya. Ngambil pendeta lo bisa, ngambil nabi lo ketakutan. Nabi itu bukan Tuhan. Nabi itu biasa ucok. Jadi biasa aja sebenarnya. Inilah kadang-kadang setan ini membuat nabi itu jadi Tuhan. Ya, ini kerjaan setan ini. Giliran ngaku pendeta biasa, ngaku nabi dibikin luar biasa. Berarti lo nganggap nabi itu Tuhan berarti. Giliran orang ngaku Tuhan di sana nyantai aja. Ini giliran ngaku nabi. Kenapa dia begitu menyerang kenabian? Karena dia nggak mau dengar suara Tuhan. Dia anti. Memang dia mau ke neraka memang. Nggak salah kalau gue bilang memang mau ke neraka. Nggak ada istilah nabi terakhir. Nabi terakhir sama nabi pertama itu sama. Yang ngeri itu cuma Tuhan.
Kalau Tuhan Derajat. yes dahsyat. Nabinya derajatnya sama lah, mau yang keberapa ya? Iya, Nabi itu ibarat kata nggak ada bedanya sama penginjil, nggak ada bedanya sama pendeta. Cuma Oke. Nabi itu ibarat kata begini, Nabi itu ibarat kata angkatan udara, pendeta angkatan darat, penginjil angkatan laut. Tapi sama-sama sama-sama korps TNI. Cuma jurusannya jurusan udara, Nabi jurusan darat, pendeta jurusan terbang laut, penginjil. Itu selevel. Kenapa kalau orang aku penginjil lu biasa, giliran orang aku nabi lo ketakutan? Berarti kan lo udah nganggap nabi Tuhan. Inilah pekerjaan setan, dibikin nabi itu padahal biasa, supaya mereka nggak mau lagi dengar suara Tuhan. Makanya mereka benci kalau ada seorang nabi, mereka batasin. Nabi udah nggak ada, supaya Tuhan nggak boleh negara mereka. Supaya misalnya kayak Vatikan kan bikin kerajaan, nggak mau lagi ditegur, nggak mau lagi diajarin. Makanya mereka menolak nabi, supaya duitnya ke mereka semuanya. Kalau ada nabi kan 50-50, yang satu masuk 1M, yang satu masuk 1M. Oke, menarik Bang Luga. Biar 2M sama gua tutup aja nih. Nabi udah nggak ada, padahal itu kan ajarannya dia. Nabi udah nggak ada, akhirnya duitnya masuk ke kantong dia semua. Berarti gereja, terutama kayak tadi yang ada bawa contoh adalah Vatikan. Gereja ini menolak Nabi hanya karena faktor uang, karena dia ingin menguasai semua hartanya ya. Persepuluhan mereka kuasai ya. Berarti pendeta-pendeta ini adalah menguasai persepuluhan dan menolak kebenaran Nabi baru muncul, kayak seumpama contoh Bang Luga ini, karena mereka iri dan nggak mau men-share atas uang perpuluhan itu ya, Bang Luga ya. Betul, kalau itu betul. Waduh, oke Bang Luga, saya terima kasih. Silakan umat lain Kristen yang mau bertanya, silakan. Saya bisa tanya Pak Luga ya. Bentar gini, bentar dulu, saya mau ngomong 1 menit gini. Pada saat tidak ada lagi, misalnya gereja mengatakan Nabi udah nggak ada, berarti nggak ada yang negur mereka lagi. Coba misalnya pendeta lagi digandeng sama 3 cewek cantik, ya kan? Datang Nabi, Tuhan ngomong sama lo punya dosa. Kan jadi cewek yang 3 itu kan jadi kabur. Yang tadinya udah mau ke hotel, gila, masa bos ditegur kan gitu kan. Makanya dia bikin statement, bikin undang-undang baru. Undang-undang KUHP Nabi udah nggak ada. Itu kan kerjanya dia. Supaya duit masuk sama dia semua. Itu aja intinya. Itu aja nih omongin, terus omong duit aja. Sekarang begini Pak Luga, Nabi itu kan harus ada yang meneguhkan gitu kan. Siapa yang meneguhkan Pak Luga sebagai Nabi gitu? Karena begini, Rasul Paulus sendiri walaupun dipilih Tuhan Yesus, tapi ada Nabi lain yang meneguhkan gitu. Nah kalau Pak Luga siapa yang meneguhkan? Pertanyaannya begini, jawabannya begini. Lo nanya sama gue, modal lo apa? Udah bikin mujizat belum? Kalau lo belum bisa bikin mujizat, lo mending tidur. Bukan, saya pernah buat mujizat sendiri. Saya pernah buat, tapi saya tidak, jujur saya tidak melakukan mujizat orang lain, tapi dia sendiri saya pernah membuktikan. Tapi karena Pak Luga mengaku sebagai Nabi itu tidak hanya klaim aja gitu loh, harus ada pembuktian gitu. Nah itu udah harus ada yang meneguhkan. Itu Rasul Paulus itu kan selain dipilih Tuhan Yesus juga ada yang meneguhkan dia sebagai Nabi gitu kan, sebagai Rasul. Bahkan Abraham sendiri itu ada yang meneguhkan gitu. Nah kalau Pak Luga siapa yang meneguhkan? Saya ada teman namanya Eli, pendoa syafaat dari Jaringan Doa Nasional, JDN, artinya udah Konferensi Doa Nasional. Jadi dia berdoa di menara doa. Pada saat dia berdoa, dia mendapat penglihatan. Bang Luga, saya dapat penglihatan. Dia bilang, penglihatanmu apa, Li? Saya bilang, gue ngeliat lo berdiri di atas satu panggung, itu yang hadir 3 juta. Itu panggung besar. Terus, saya gimana? Gue bilang, lalu itu yang datang dari segala bangsa. Itu. Wow, di situ semua raja-raja, pendeta-pendeta besar semua, dan lu di atas panggung berdiri. Lalu ada yang berteriak, siapakah yang berdiri di atas panggung itu? Lalu ada yang berkata, dia adalah Nabi. Lalu yang satu berkata, dia adalah Rasul. Dan
panggung itu sangat tinggi. Itulah Itu siapa? penglihatannya Eli tentang Itu orang itu itu Eli. kan nabi juga ya. Ya nabi lah, kalau udah begitu udah nabi. Kau pikir tukang gorengan kalau begitu? Tukang gorengan pernah lihat kayak gituan? Aduh, ini orang memang benar-benar udah Misalnya nggak punya nggak ada yang mujizat. kenal. Begini Pak Luga, sekarang kan pas sudah nabi gitu kan, pasti Tuhan bersama dengan Pak Luga gitu. Nah, gimana dengan COVID sekarang ini? Kenapa nggak bisa? Gimana menurut Pak Luga gitu? Kenapa dengan kekuatan yang ada dalam diri Pak Luga itu kan bisa aja buat atau gimana gitu, bermujizat gitu kan? Sekarang banyak korban gitu dan sudah di mana-mana gitu kan terjadi. Itu gimana Pak? Gini Pak, kalau kamu mau sembuh, kamu ikutin omongan saya. Jangan mau mujizat tapi kau nggak mau ikutin omongan saya. Saya mau sembuh, tetapi kan syaratnya kan ada. Ikutin omongan saya. Yaitu apa omongan saya? Bertobat, terima Yesus, dibaptis, penuh Roh Kudus, membayar persepuluhan. Ikutin omongan saya, baru saya yakin pasti kamu pasti sembuh. Itu aja. Yang jadi masalah. Pas sudah pernah ke rumah sakit yang ada korban-korban COVID itu. Sekarang kan begini, kan Tuhan ini juga kadang-kadang memang mau membunuh orang juga. Jadi kalau Tuhan lagi pengen ngebunuh si Ucok misalnya, si Ucok mau gue bunuh nih, lu jangan doain si Ucok, emang Tuhan mau ngebunuh dia. Ada juga Tuhan yang mau menyembuhkan. Nah pada saat Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan akan ngomong sama kamu, doakan si itu. Ada kok yang didoain sembuh, tapi ada juga yang mati. Kenapa? Ya karena memang Tuhan gak pengen lagi di orang hidup, karena kerjanya tentang suara Tuhan terus kayak kamu. Ya Tuhan, mati aja lah, rugi gua. Terus nih si anak satu di gua habis lagi kan, beras di sorga udah dimintain mulu, hasilnya nggak ada, udahlah matiin aja lah. Suruh malaikat cabut tuh si Ucok tuh, matiin aja tuh, lemparin ke neraka. Pak Luga, kalau lu punya Bang Luga, ini ada yang seru nih. Ini Hud nih salah satu Katolik yang sangat taat. Bang Hud ini Katolik yang sangat taat. Kira-kira gimana Bang? Bang Hud ini kan udah sebagai jemaat yang taat. Masa dia masuk neraka juga Bang? Katolik itu kan menyembah patung-patung. Ya itu bukan neraka lagi lah, itu neraka yang paling dalam. Yang lihat Paling kamu apa, Bang Luga, nah, di neraka paling dalam itu landasannya siapa? Kamu juga? Pasti. Kita udah ngeliat teman-teman kamu di neraka, kok kamu nanya kamu ada di mana? Udah jelas kita udah turun naik, gimana sih? Sampai dikatakan udah kayak kos-kosan. Nah itu kan data Pariaji kan turun naik sampai dibilang kayak kos-kosan. Ya wajar lah dia. Kemarin itu sakit kepalanya si Pariaji apa namanya itu, nggak bisa Ya, ngapa-ngapain. Kan, iya itu wajar-wajar, tapi kan sudah keburu naik, udah turun-turun naik. Sampai dia ngos-ngosan apa? Katanya dia sangat berdosa, dia bermimpi kan. Banyak juga orang bermimpi seperti Bang Luga ini. Katanya Bang Luga mimpinya udah ada melihat neraka gitu. Jadi di mimpi orang itu juga bilang, itu pembohong itu katanya. Nah, dia mimpi begitu gitu loh. Anda ini katanya pembohong juga. Mimpinya gitu. Kamu jangan ngarang, kamu terbohong dosa dibakar. Udah tua pas ngebohongin aja. Terus terang Pak, saya jadi malu loh sebagai orang Kristen dari Pak Luga begini gitu. Ngomong seperti kayak seperti Tuhan. Ya malu karena kamu nggak punya mujizat. Coba kamu punya mujizat, pasti kamu sama dengan yang punya mujizat pasti dia. Saya pernah mencoba mujizat. Saya tahu itu. Tapi memang saya tidak pernah memberikan simpul orang lain. Tapi saya pernah mengalami itu Pak. Tapi untuk kamu bayar perpuluhan nggak? Menghakimi orang, bikin orang seperti ini kamu sudah tidak. Kamu bayar perpuluhan nggak? Hah? Bayar nggak? Itu urusan saya dengan Tuhan. Pak, jangan serius bicaranya Pak. Jangan serius nih. Pak bicaranya sama Pak Luga. Jadi sakit hati Bapak nggak ada gunanya Pak. Bukan, karena menurut saya ini sangat tidak. Tadi dia ngomong di grup sana, dia kenceng dia ngomongnya.
Sekarang lemah. Pak Luga, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat ya, jadi nabi. Nah ini nih, Tapi- si Paus. Tapi gini nih, Paus II. Yohanes Paulus II jadi Oke, gini. neraka loh. Gini, saya nggak apa-apa, itu pendapat Bapak. Tapi saya coba baca ini ya. Memang semua orang yang dibaptis itu harus ambil bagian dalam ketiga misi Kristus, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Jadi Bapak selamat sudah jadi nabi ya. Ya Bapak juga akan ke lautan api karena Bapak nyembah patung. Oh, silakan saja itu pendapat Bapak, ya kan? Tidak ada sembah patung Pak, itu hanya simbolis Ya, saja. kan? Enggak. Kamu nggak usah bohongin orang. Itu si Angelica Zembrano udah ngelihat kalian dibantai suster semua mbak neraka. Semua orang dibantai ya. Cuma orang karismatik yang tidak dibantai. Berarti denom mereka Selamat. benar ya. Tapi gini ya, Pak Luga ya. Pak Berarti Luga, denom mereka benar penyembah patung ya Pak Luga ya. Yang di Pak sana terlihat Luga. itu penyembah patung ya Pak Luga. Oke, terima kasih Pak Luga konfirmasi. Apalagi Pak, penyembah batu. Pak Apalagi Pak penyembah Luga, batu. ayo satu-satu ya. Jadi begini, Bapak, ya oke lah Bapak mengaku sebagai nabi, tetapi semua orang Kristen tahu bahwa apapun akan diuji, kita akan lihat buah-buah yang Bapak hasilkan. Dalam waktu 1, 2, atau 3 tahun ke depan, kita akan melihat apakah Bapak nabi atau bukan. Nggak apa-apa, Pak, kita terima saja ya. Pak, kalau Apakah yang Bapak lihat itu neraka atau nerakanya Bapak sendiri gitu. Ya. Pak Luga, Itu. Jadi biasa. kalau Bapak miskin ya bilang aja Bapak miskin. Nggak usah bilang Vatikan. Vatikan tuh nggak ada apa-apanya kamu itu. Ya. apa Vatikan? Vatikan mau saya ngomong dulu ya. Saya ngomong apa dia? Vatikan. Ayo, punya omong. bangsa. Vatikan itu punya rakyat terbesar namanya Brazil. Ya. Itu hampir 200 juta. Itu banyak Pak perumahan kumuh di Brazil Pak. Jadi Bapak nggak usah ngomong Vatikan kaya. Meksiko itu orang gembel semua Pak. Lihat Kristen, Inggris, Prancis, Jerman itu orang ngeri. Amerika, aduh. Tapi mereka Terus? semua pasti akan masuk Enggak, dengar dulu. Tapi Bapak maksudnya Vatikan harus urus orang yang malas kerja begitu? Logika Anda di mana Pak Luka? Begini menurut dia Mereka nggak usah kerja, ya kan? Karena Vatikan Apa logika Anda? karismatik, jadi Vatikan itu miskin gitu kata dia. Kamu nggak ada apa-apanya kok. Brazil itu. Aku kasihan lebih lihat Pak Apa Luga. tuh? Bener. Lihat aja gayanya tuh kayak gitu. Petantang-petenteng. Ganti yang ngomong. Iya kamu nabi keberapa kamu? Saya tantang kamu kalau memang ini kamu hari ini juga kamu kasih apa kutuk sebagai nabi kan kamu bisa kutuk aja sih coba. Gini Pak. Ganti yang ngomong ya. Nah, Anda udah melampaui. Pak Luga, saya, kalau Pak Nabi ya sekarang tebak saya di mana? Saya akan jujur. Jangan Kamu nggak perlu begitu. tebak karena nggak ada gunanya. Nggak apa-apa karena kan Bapak kan seorang Nabi. Minta. Yang pasti kalau kamu nggak bertobat kamu akan ke dapur api. Nggak apa-apa. Coba tebak aja saya di mana sekarang. Saya begini Pak, saya begini. Jangan aja. Sakit Di hati kota mana? nanti Bapak. Di kota mana? Jangan Di kota mana? ngomongin Di kota gitu. mana aja? Di kota mana aja? Ini orang tantang petenteng baca Alkitab juga mungkin nggak ada apa-apanya. Bapak udah tahu kayak gitu, tapi Bapak lawan juga. Santai aja. Ini kita lagi apa santai. Enggak, ya iya kita lagi brainstorming sama si Luga ini. Menyembah patung itu akan membuat orang jadi miskin. Lihat Brazil, lihat Meksiko, orang miskin semua. Sorry bro, coba kamu tunjuk mana yang karismatik hebat, coba. Karismatik itu jumlahnya sedikit, Pak Luga. Karismatik jumlahnya Yang itu, sedikit sekali. nabi kamu tuh biasanya cara lama-lama basah gitu.
Yang paling banyak itu Protestan, Katolik. Kalau karismatik sedikit cuma. Siraba-raba lama-lama basah. Halo, Keruk mau ngomong. Gantian ngomong dong. Ini ngomong dulu sih. Keruk mau ngomong ini. Iya, gantian ngomong. Anak buahnya paus ya. Udah Pak Yunus, saya keluar aja, ini orang udah nggak bener. Coba tebak saya di mana Pak Luga? Halo, Keruk mau berlubuat ini. Halo, Luga Tambunan. Shalom. Keruk mau berlubuatan ini Pak Luga Tambunan. Luga Tambunan segera bertobat. Sebab Pariaji. Ini nggak boleh nih. Ini kok malah menghina pula nih. Oke, ini ada Bang Betra dari tadi nggak ada ngomong nih Bang Betra. Ada yang mau disampaikan Bang Betra? Halo. Oke. Mungkin Bang Luga silakan. Ya, silakan Bang. Dari tadi nggak dikasih ngomong. Iya betul. Gini, Vatikan ini memang lebih banyak jumlahnya secara jumlah dari Kristen. Tetapi kalau secara kualitas, negara-negara Katolik Brazil yang terbesar, Brazil, Meksiko, Kolombia, Filipina, itu semua negara-negara kumuh, negara-negara orang miskin. Itu bisa kita lihat di TV-TV di YouTube bisa. Setuju. Kalau kita lihat Kristen, Inggris, Prancis, Jerman, Amerika, itu semua adalah orang-orang paling ngeri di muka bumi ini. Jadi kalau secara militer, pukul sekali juga hancur sebenarnya. Anggaran dana militer Amerika Serikat itu sekitar 8.000 triliun. Udah naik sekarang jadi 13.000 triliun anggaran dana militernya. Nah terus anggaran dana militer Brazil berapa? Brazil itu berarti yang kaya bukan karismatik kan? Protestan yang kaya kan begitu. Kok jadi kamu lari ke Protestan? Protestan itu sekarang di Amerika itu yang paling mendominasi itu karismatik. Cek Prancis tuh Katolik ya. Coba bilang. Kok jadi Katolik sih? Coba kamu cek Prancis itu Katolik. Cek data sekarang. 10 pendeta terkaya di dunia. Jangan bohong kamu. Cek data sekarang. Bohong aja kamu. Karismatik memang ada. Pendeta aja ngomongnya udah bohong. 10 pendeta terkaya itu nggak ada yang pastor. Semua orang coba. Iya, saya buka. 10 orang begini Pak, orang gembala itu bukan cari duit, bukan itu duit diutamakan, itu itulah makan. Karena begini, kalau melihat sejarah nabi-nabi dulu, rasul-rasul mereka tuh pergi itu tidak pakai duit, tidak pakai bayar, itu gratis gitu. Mereka yang bertahan aja. Jadi ini 10 pendeta terkaya. Orientasinya bukan uang. Ya kan? Itu memperkaya pendeta kan 10% kan? Oke, saya jawab 10 pendeta terkaya gitu. Ini nggak ada yang pastor, memang nggak ada yang pastor, semua pendeta dan hampir semua karismatik. Billy Graham karismatik. Coba Anda cek karya-karya karitatif Katolik di seluruh dunia itu yang paling besar, Bos. Joel Osteen juga karismatik ya. Joel Osteen Katolik itu membangun dunia. Ya. Kenapa karismatik itu pendetanya kaya-kaya? Karena mereka itu selalu jemaatnya selalu membayar perpuluhan gitu, kayak gitu. Juga ya. Dan itu yang buat mereka itu kaya, karena mereka selalu tekan kamu harus bayar puluhan, karena kalau kamu tidak bayar puluhan kamu harus neraka gitu. Kamu diam dulu, saya ngomong dulu gantian. Memang begitu, orientasinya uang duit teman. Gantian ngomong lah sama Deus, jangan kuasai sendiri loh. Iya gitu. Gini, orang itu bukan orang gila. Orang-orang kaya di muka bumi ini bukan orang gila ngasih persembahan. Dia kalau ngasih persembahan juga lihat pendetanya. Kalau pendetanya nggak punya mujizat, cuma ngebacot, jangankan duit yang ada ditimpuk. Tapi kalau pendetanya punya mujizat, bisa menyembuhkan, bisa mengusir setan, wajar. Dia bisa sumbang satu gereja 1 triliun. Nah kalau pastormu bikin mujizat nggak bisa, ya wajar lah, susah. Cuma ngomong, banyakkan ngomong, nggak ada mujizat. Makanya saya bilang kalau nggak punya mujizat itu jatuhnya gembel. Pastor itu mereka tidak nyari duit, mereka hanya melayani.
tapi nggak punya mujizat. Saya bilang tidak punya mujizat, banyak sekali yang punya mujizat juga. Coba Ada suruh juga. pastor mengusir setan. Itu Besok saya ajak. bisa, saya saja bisa mengusir Pak, setan kok. Pak, Saya bisa setan dalam Luga nama Yesus, saya ini bisa dia nggak usir setan. Bisa. mengetahui tentang Saya Katolik, bisa. tapi dia omong seolah-olah dia paling tahu. Pak Luga, Saya itu di KAJ. Saya itu di Perduki Blok M. Saya kenal dengan pastor-pastor kamu. Ya, saya Perduki Blok M. Saudara saya. siapa coba pastor siapa? Coba kamu sebut namanya. Promo Kamu ini siapa? saya tahu. Benny Promo siapa? Ah, Benny siapa? Nama lengkapnya Benny siapa kalau kamu kenal? kok jadi nanya Kamu kan lengkap bohong sih? teman lah. Itu buktinya kamu cuma tahu dari Kamu umum. Udah nggak usah kamu- bohong Luga nggak usah bohong. Kamu yang pembohong. Kamu yang bohong. Udah stop. Kamu dia Kamu Udah yang bilang benar. tadi. Udah Kamu aku bilang dulu. tadi. Luga Kau itu kan kenal di sini katanya. Luga itu di sini kan bintang tamu, Pak. Jadi nanti kalau Bapak emosi, Bapak yang ditendang, gitu loh, Pak. Jadi Bapak mengatakan benar bagi Luga itu nggak benar, gitu loh, Pak. Ya masa biar Gitu. dengar dulu. Nggak masa udah ngomong ya udah kasih kesempatan jawab. Jadi masa jangan nyerang-nyerang terus tapi nggak dikasih kesempatan jawab kan Iya. nggak adil juga. Iya. Gini, intinya kalau memang Katolik hebat, kenapa di Indonesia ini, kenapa kalian nggak mayoritas? Kalian kan jumlah kalian kan di Indonesia sedikit. Harusnya kalian paling ngeri di Indonesia ini. Justru yang banyak-banyak tampil debat siapa? Pastor kan nggak ada. Kita yang tiap hari tampil debat di YouTube. Ya, kalian malah ikut-ikutan. Sudah, Ini Pak Luga. Kalau pastor Saya jawab. itu, mereka bukan apologet, mereka tuh membuat contoh dari cara hidup mereka, gitu. Tidak bersinar, Nggak usah banyak ngomong. tidak, Kau nggak yang usah- begitu. Itu Kamu nggak menginjil usah ngajarin. mengunjil itu Kamu jangan tidak hanya ngomong dengan dulu. cara dengan berdebat, tapi juga dengan cara hidup Tapi sehari-hari. nggak bisa bikin mujizat. Bagaimana Nggak bisa bikin mujizat. Tidak saya bisa bilang bikin mereka tidak mujizat. bisa tidak. Apakah tapi mereka tidak harus menggambar-gambarkan itu gitu mujizat. Tidak. Kamu nggak usah bohongin saya. Saya orang Blok M. Semua orang semua Saya Kristen bisa jalanan. semua Kristen bisa Kamu- bermujizat, bisa Tidak. bisa mengusir setan, bisa mengusir. Kalau mereka kalau mereka percaya, betul. Kalau kamu Bisa aja. pastor kamu bisa ngusir setan, temen saya diblokir. Semua orang bisa mengusir setan, semua orang saya bisa mengusir setan. Saya bisa sebut dalam nama Pastormu Yesus. Bisa. bohong. Kamu Dalam nama bohong. Yesus semua bisa, setan keluar. Tidak ada setan yang berani. Kuncinya Mau Yesus, kita debat terbuka? bukan Mau debat terbuka di Stadion Gelora Bung Karno, panggil suruh pastor mau. Jangan sembarang ngomong. pastor itu pintar-pintar, mereka tuh bukan pamer-pamer gitu, bukan Nggak ada seperti gunanya Anda, kalau nggak bisa bikin pamer-pamer. mujizat. Nggak ada bikin mujizat, miskin. Udah selesai. Pak Luga, modal Anda cuma mujizat aja. Tapi pengertian Anda tentang Alkitab sangat minim, Pak Luga. Betul sekali Ya, itu. dia lagi. Dia lagi. Kenapa? Tadi malam kan babak belur loh. Gua kira Coba siapa? Pak Luga, Pak Luga jelaskan tentang antikris itu. Ayo. Antikristus itu adalah ngajar-ngajar nggak punya mujizat, suruh ke laut aja lah. Nah ini gagal paham Anda membaca Alkitab, Pak Luga. Antikris itu nasihat Rasul Yohanes kepada pengikut-pengikutnya. Audiennya Rasul Yohanes itu orang apa? Saya tanya kamu. Udah kamu nggak usah ngomong, kamu nggak punya mujizat, kamu tidur aja. Kasihan, modal mujizat terus. Tidak semua orang punya mujizat, itu hanya anugerah Allah aja. Betul Pak, itu betul sekali, itu karunia. Makanya kalau- Tidak semua orang. Kalau Tidak semua orang kayak bahasa roh itu. Masa satu gereja bisa bahasa roh bala itu kan dibuat-buat. intinya